Jumpa kembali di kanal YouTube Oma Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul SP2HP garis miring 553 garis miring angka Romawi 11 garis miring 2024 Reskrim dugaan tindak pidana pasal 360 KUHP. Hari ini tanggal 22 November, hari Jumat. Saya membuat video ini jam 15.29 dan saya siang tadi mendapatkan surat dari kantor polisi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan membacakan sekilas karena sebagai pertanggungjawaban saya kepada Anda semua tentang apa yang saat ini sedang saya alami. Surat ini dikirim melalui pos dan nanti akan saya tempel di akun Instagram osi_catatan kehidupan agar supaya bila Anda ingin melihat atau mungkin saya ada salah baca, sebelumnya saya minta maaf dan ini akan saya bacakan isi suratnya. Saya bacakan dulu tentang amplopnya. Seperti biasa, di pojok kiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Risor Kota Yogyakarta, Jalan Reksobayan nomor 1 Yogyakarta 55122, nomor .2 SP2HP garis miring 553 garis miring angka Romawi 10 garis miring 2024 garis miring Reskrim. Ada stempel Polri Daerah Istimewa Yogyakarta, Staf Kota Besar Yogyakarta. Kepada yang terhormat Hani Tejo Wahyono dengan alamat Jalan Patimura nomor 34 RT 004 RW 12 Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Surakarta di Surakarta. Isi suratnya. Ini juga sudah saya foto dan saya akan tempel di akun Instagram osi_catatan kehidupan. Di pojok kiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Risor Kota Yogyakarta, Jalan Reksobayan nomor 1 Yogyakarta 55122. Kemudian ada Pro Justia nomor SP2HP garis miring 553 garis miring angka Romawi 11 garis miring 2024 Reskrim. Klarifikasi biasa, lampiran tidak ada perihal pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau disingkat dengan SP2HP. Kemudian di kanan atas Yogyakarta 19 November 2024. Kepada yang terhormat Hani Tejo Wahyono dengan alamat Jalan Patimura nomor 34 RT 4 RW 12 Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Surakarta, HP 085100517473 di Surakarta. 1. Rujukan A. Pasal 4, Pasal 5, Pasal 103 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 KUH AP. B. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. C. Surat pengaduan nomor Rek 235 garis miring angka Romawi 11 garis miring 2024
garis miring 2024 garis miring SPKT garis miring SPKT, tidak ada garis miringnya, tanggal 4 November 2024. ABC harusnya D, tapi ini langsung E. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik Lidik 2 garis miring 216 garis miring angka Romawi 11 garis miring 2024 Reskrim tanggal 19 November 2024. 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, penyidik pada Satreskrim Polresta Yogyakarta telah menerima laporan yang saudara laporkan ke Polresta Yogyakarta terkait dengan dugaan tindak pidana barang siapa karena kesalahannya garis kurung buka kealpaan kurung tutup menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat atau luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencarian selama waktu tertentu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 15 WIB di Rumah Sakit Siloam Yogyakarta dengan alamat Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 32 sampai dengan 34 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dan atau pada waktu dan tempat lain dalam yuridikasi Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selanjutnya terhadap perkara tersebut akan dilakukan penyelidikan. 3. Berkait dengan butir 1 dan 2 di atas, bersama ini diberitahukan bahwa laporan saudara saat ini telah ditangani oleh penyidik Unit 4 Satreskrim Polresta Yogyakarta dengan penyidik Ibda Heskel Era Depari STRK atau penyidik Brigadir Iqbal Hakim SPD MH nomor handphone 085640415414. Selanjutnya, apabila dibutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor tersebut di atas. Nomor 4, demikian untuk menjadi maklum. Kemudian pojok kiri bawah tembusan Dirreskrim Polda DIY, kedua Kapolresta Yogyakarta, kemudian pojok kanan bawah atas nama Kepala Kepolisian Resor Kota Yogyakarta, Kepala Satuan Reserse Kriminal selaku penyidik MP Prabowo Satrio SH MH Komisaris Polisi NRP 71060-290. Itu adalah surat yang dikirimkan kepada saya. Saya terima hari ini tanggal 22 November 2024 melalui pos, dan surat ini dibikin atau diterbitkan tanggal 19 November 2024, dan saya akan membacakan tentang pasal 360-nya. Pasal 360 KUHP. 1. Barang siapa lantaran kesalahan atau kelalaiannya membuat orang lain luka berat, dihukum penjara paling lama 5 tahun atau hukuman kurungan paling lama 1 tahun. 2. Barang siapa lantaran kesalahan kelalaiannya
menjadikan orang lain sakit sementara tidak dapat melaksanakan pekerjaan atau jabatannya dalam kurun waktu tertentu, dihukum penjara paling lama 9 bulan atau kurungan penjara paling lama 6 bulan atau didenda paling tinggi 4.500. Itu adalah bunyi pasal 360-nya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Resort Kota Yogyakarta. SP2HP-nya sudah saya terima, dan itu artinya responnya cukup bagus. Saya membuat pengaduan tanggal 4 dan sprindiknya keluar tanggal 19, dan saya menanti untuk perkembangannya. Satu hal yang perlu saya ceritakan bahwa Sabtu yang lalu saya membawa anak saya untuk berobat di Malaysia, di kota Penang, dan ditangani langsung oleh dokter THT. Dan nantinya ketika saya mendapatkan informasi lebih detail dari kepolisian penyidik, apa-apa saja yang dibutuhkan akan saya sampaikan. Dan perlu Anda ketahui bahwa tanggal 9 Desember 2024 saya mau tidak mau, suka tidak suka, harus kembali melakukan perjalanan meninggalkan tanah air menuju ke negara Malaysia di kota Penang, karena adanya monitoring lebih lanjut terhadap perkembangan kasus yang diderita oleh anak saya di dokter yang sama, di dokter THT. Dan nantinya semoga semuanya akan terbuka terang benderang, dan tidak lain tidak bukan saya melakukan pengaduan ke polisi bukan untuk mencari sensasional, dan harapan saya hanyalah satu: anak saya sembuh seperti sedia kala. Ada beberapa saksi yang sudah bersedia untuk membantu kami untuk bersaksi dari asal muasal anak saya ketika sebelum ditangani di Rumah Sakit Siloam Hospital oleh beliau yang terhormat Dr. RM Tejo Undono THT, bisa bersaksi bahwa ketika itu suaranya hanya serak-serak saja. Dan asal muasal dari adanya pengaduan ini karena tidak lain tidak bukan yang kami minta sebagai pasien adalah hasil tindakan yang terjadi di kamar bedah Siloam Hospital Yogyakarta yang rasanya tidak seperti pada umumnya. Selalu ada hasil yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit yang dilakukan oleh seorang dokter, dan untuk pembandingnya sudah saya berikan kepada penyidik. Bahkan ini saya di Rumah Sakit Malaysia di kota Penang, Island Hospital pun juga punya hasilnya lebih detail, sehingga itulah yang kami permasalahkan. Karena tanpa adanya diagnosa tersebut, dokter mengadakan sebuah pengobatan, menerbitkan resep ataupun memberikan obat pada pasien itu berkiblat dari hasil tindakan medis yang telah dilakukan. Misalkan sebuah operasi, sebuah MRI, sebuah kateterisasi jantung, ataupun sebuah tindakan endoskopi, itu semua pasti ada detail hasilnya. Karena
tindakan medis itu tidak lain tidak bukan adalah menentukan sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang tepat harus dilakukan dalam pengobatan. Sedangkan ketika itu saya minta kepada beliau yang terhormat Dr. Tejo RM Tejo, saya tidak diberikan dan hanya diberikan sebuah foto, itu pun melalui WhatsApp, dan tidak ada nama pasien, tidak ada detail, tidak seperti yang sudah dikeluarkan dari Rumah Sakit Sarjito maupun dari Iceland Hospital Pineng. Semoga video ini bermanfaat. Semoga video ini bisa menjadi sebuah edukasi bahwa kesehatan itu mahal harganya, dan saya tidak mencari sebuah sensasional, saya tidak mencari sebuah permusuhan. Apa yang saya katakan, apa yang saya ungkapkan, dan apa yang telah saya lakukan sampai dengan menempuh perjalanan meninggalkan tanah air, tidak lain tidak bukan adalah untuk kesembuhan putri saya. Saya harapkan dukungan doa, saya harapkan Anda semua untuk senantiasa memberikan doa yang terbaik agar supaya yang pertama, anak saya sehat kembali, dan yang kedua, agar supaya sengketa perselisihan yang terjadi antara saya dengan beliau yang terhormat Dr. RM Tejo Undono yang melakukan tindakan medis di Rumah Sakit Siloam Hospital Yogyakarta tanggal 12 Juni 2024 bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Karena sebelumnya itu saya sudah menjalin komunikasi intens dengan beliau Pak Dokter, dan ternyata tidak ada titik temu, dan bahkan sampai dengan video ini saya buat, dan nanti bila mana penyidik perlu untuk menghadirkan anak saya, kami bersedia untuk datang ke Yogyakarta, dan penyidik atau saksi ahli, nanti kita akan banyak bermain dengan saksi ahli tentang obat yang diberikan, tentang tindakan yang dilakukan, dan diagnosa yang telah dibuat, dan kenapa saya tetap bersikeras bahwa sebelum dilakukan sebuah tindakan medis dan sebelum diobati secara intens oleh Dr. Tejo, anak saya masih bisa bersuara walaupun sedikit serak seperti orang pada umumnya yang sedang menderita flu. Tapi selama beberapa bulan ditangani oleh Dr. Tejo, digonta-ganti obat dari radang, kemudian diganti GERD, kemudian dilakukan prosesi endoskopi di kamar bedah Rumah Sakit Siloam Yogyakarta, dan itu pun yang kami sungguh-sungguh sangat kecewa, tidak ada hasil tidak ada hasil endoskopi itu sendiri. Dan untuk di Rumah Sakit Sarjito, untuk di Rumah Sakit di Pineng, itu hasil itu adalah yang menentukan langkah selanjutnya yang harus dilakukan, baik itu penentuan obat yang diberikan maupun terapi ataupun saran-saran lainnya. Tapi yang terjadi di Siloam Hospital tidak ada hasil apapun kecuali hanya satu foto, itu pun dikirim lewat WA, dan itu tidak jelas, tidak ada nama pasiennya. Jangan menyerah, tetap semangat, dan ingat, badai pasti berlalu.